Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Dr. Andika Hendra Mustaqim, akan mendiskusikan tentang salah satu topik yang berkaitan dengan dunia campaign public relation, kemudian strategi public relation, juga dikaitkan dengan etika public relation berkaitan dengan the art of listening, PR hidden power. Jadi bagaimana sebenarnya skill untuk bisa mendengarkan gitu kan bagi seorang PR, bagi seorang praktisi komunikasi, bagi semua orang itu merupakan adalah sebuah seni, sebagai sebuah skill, sebagai sebuah keahlian. Dan itu justru menjadi kekuatan yang tersembunyi di dalam industri PR. Bagaimana sekarang orang itu berlomba-lomba untuk storytelling, berlomba-lomba untuk public speaking, tetapi mereka gitu kan mengabaikan salah satu hal yang paling penting, yaitu listening. Kita tahu bahwa listening ketika kita mendengarkan bukan hanya sekedar menerima informasi, bukan hanya sekedar kita memahami perspektif orang lain, bagaimana kita eh, untuk menunjukkan empati, untuk menunjukkan simpati, bukan hanya itu saja, tetapi justru dengan listening kita bisa melakukan jump, kita bisa melakukan lompatan, kita banyak bisa berlari untuk lebih kencang dengan awalan yaitu kita melakukan listening. Ini ada sebuah pertanyaan yang menarik, gitu kan? What if the most powerful tool in public listen isn't about what you say, but what you hear? Jadi alat utama, platform utama, kemampuan utama dalam public relation itu bukan bagaimana what you say, bagaimana kamu mengatakan, apa yang kamu katakan, mengapa kamu mengatakan itu, tapi bagaimana kita mendengar, bagaimana kita kita listening, ya kan? Jadi kenapa listening itu menjadi suatu hal yang sangat penting, itu karena dunia itu kan saturated by noise. Jadi sudah terlalu banyak suara, gitu kan? Bu- Tidak hanya suara musik, suara orang berkomunikasi, suara podcast, suara orang bermonolog dan lain sebagainya. Jadi suara itu menimbulkan saturasi yang akhirnya menjadikan banjir suara. Jadi bagaimana telinga kita itu apa ya, tidak terlalu banyak berfungsi dibandingkan mulut kita, hingga akhirnya orang itu lebih mengarah lebih mengarah lebih mengarah lebih mengarah ketika orang itu akhirnya ujung-ujungnya itu adalah banjir suara, maka lebih banyak mulut yang digunakan, ujung-ujungnya adalah orang itu tidak mau berpikir lebih dalam. Padahal ketika orang berpikir lebih dalam itu dengan mendengarkan. Ketika kita latihan menjadi orang minor atau kelompok yang minor, maka kita ya hanya akan sekedar terlalu mengecil hingga kita tidak bisa membesar. Tapi dengan kita mendengarkan, kita bisa menyusun strategi lebih ulang, kita bisa bisa bergerak lebih cepat dan lain sebagainya. Karena ini dalam video ini kita akan mendiskusikan bagaimana listening itu bisa mentransformasikan strategi dan bisa membangun komunikasi justru yang lebih efektif dengan customer, dengan stakeholder, dengan publik. Apalagi sekarang trennya bahwa bukan lagi organizational conversation, tidak hanya itu, tetapi organizational listening itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Di mana sebenarnya ada fungsi dari organization listening itu mulai dari audience and social research customer relationship, bagaimana kita mengetahui memahami audiens, ya kan, memahami hubungan dengan customer itu salah satunya dengan listening. Kalau kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak memberikan narasi, ujung-ujungnya ataupun dikhawatirkan orang itu justru akan menghindar, akan terlalu jenuh karena terlalu banyak banjir suara. Kemudian ada sosial media. Di sosial media itu begitu banyak postingan, begitu banyak orang bermonolog, begitu banyak podcast yang hadir, bahkan semuanya banjir, ya kan?
banjir informasi. Akhirnya listening itu menjadi hal yang operasi senyap. Ketika operasi senyap itu bisa bermain, gitu kan, maka yaitu pemetaan-pemetaan akan lebih efektif. Pemetaan akan lebih efektif, kemudian resolusi-resolusi yang dihasilkan juga bisa lebih strategik. Kemudian selanjutnya itu ada public consultation. Ketika ada public consultation, listening itu justru menjadi suatu seni ya, menjadi suatu kebutuhan ketika publik bisa mengomong apa aja, bisa mengeluh apa saja, bisa bersuara apa saja, sementara kita sebagai pihak organisasi, kita sebagai pihak bukan hanya berdiam, tapi kita memang mendengarkan. Karena diam itu belum tentu mendengarkan, mendengarkan juga belum tentu diam. Selain itu ada marketing communication. Kita marketing itu hal yang cukup dilupakan ketika di dalam marketing communication orang itu menawarkan suatu produk, menawarkan suatu pelayanan, hanya penawaran-penawaran lebih upaya membangun apa customer behavior, tapi orang itu cenderung ya pelan-pelan ataupun mengabaikan tentang listening. Padahal itu sangat penting, termasuk dalam corporate communication. Listening menjadi aspek penting. Public relation, organization internal communication, bagaimana seorang atasan itu mendengarkan bawahannya, seorang bawahan juga mendengarkan atasannya. Kemudian ada government communication. Government communication juga menunjukkan bagaimana komunikasi itu bukan hanya berkaitan dengan dialog, bukan hanya dengan interaksi, ya kan? Bukan hanya menyebarkan kebijakan publik, tidak. Apalagi dalam political communication, itu listening itu menjadi kemampuan yang sangat baik yang perlu dikembangkan oleh seorang pemimpin politik. Dalam keterkaitannya itu, apakah perbedaan antara listening dengan spoken ataupun upaya membangun relationship? Kita tahu ketika dalam komunikasi salah satu cara ataupun upaya untuk membangun konektivitas, membangun hubungan itu dengan komunikasi yang bersifat dua arah, dengan dialog, ya kan? Itu umumnya itu kan dilakukan antar organisasi dengan publik, ya kan? Tetapi dalam pandangan lain, penekanan pada dialog, kemudian orientasi, hubungan, itu sebenarnya lebih bersifat mutualit, ya, lebih bersifat mutualisme seperti omongan Jim McNamara. Tetapi dan cenderungnya itu bersifat simetris. Tetapi apakah listening itu berkontra belakang atau merupakan suatu hal yang kontras dengan relationship? Ya, nanti kita akan ada jawabannya pada video ini. Yang pertama itu adalah kita akan mendiskusikan dan jawaban pertanyaan itu ada di terakhir-terakhir nanti, di slide terakhir, bahwa yang pertama bahwa public relation itu bukan menyangkut hal yang berkaitan dengan sekedar press release, dan dianggap bahwa press release itu dianggap sebagai salah satu parameter kekuatan public relation, padahal itu justru bisa menjadi suatu hal yang menunjukkan kegagalan. Kenapa? Ada miskonsepsi yang salah di dalam dunia public relation ketika PR is not just about pushing message out. Jadi PR itu bukan hanya sekedar bagaimana mengeluarkan pesan gitu kan. Pesan, pesan dari suatu brand, pesan dari suatu korporasi kepada masyarakat. Tidak hanya itu aja. Tetapi dan itu merupakan suatu konsepsi yang salah. Padahal di dalam dunia nyatanya, gitu kan, dunia nyatanya, PR disaster caused by a lack of understanding. Ketika terjadi miskomunikasi, ketika terjadi tidak kesepahaman, maka itu akan menjadi bencana dan bencana tersebut tentunya sangat berbahaya. Dan itulah kadang-kadang upaya untuk menghindari bencana tersebut adalah dengan listening. Kemudian umumnya itu juga PR itu selalu men-setting the stage, dia men-setting panggung pada pada dasarnya itu juga kadang-kadang menunjukkan bahwa performa itu ya memang performa untuk launching produk, ya kan, untuk press release itu kan ada panggungnya. Padahal sekarang paradigmanya sudah berubah dalam strategi bicara. Apa paradigmanya? Itu lebih mengarah kepada listening. Selanjutnya, apa sih sebenarnya listening as the superpower of the PR gitu kan? Yang pertama,
bahwa active listening itu bukan hanya just hearing the words, bukan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi lebih dari itu. Karena di dalam listening itu umumnya itu adalah bagaimana ya kan, kita itu bisa meningkatkan kekuatan, membuka banyak kesempatan, dan yang paling penting adalah mencegah krisis komunikasi itu terjadi. Umumnya case study-nya itu adalah bagaimana sebuah brand itu bisa mampu mendengarkan secara sejati, secara alamiah terhadap publik. Caranya itu seperti apa? Jadi kekuatan-kekuatan listening itu justru menjadi semacam superpower. Kalau kita berbicara tentang komunikasi geopolitik, misalnya kita lihat Cina selama ini kan lebih banyak diam, ya kan? Lebih banyak diam, lebih banyak tidak mengucapkan kata-kata, tetapi mereka bergerak di bawah. Mereka bergerak dalam senyap. Mereka bisa membangun ekonominya, mereka bisa membangun kekuatan militernya, berbeda dengan Amerika yang terlalu banyak berikat, terlalu banyak bersuara, terlalu berisik gitu kan ibaratnya. Kalau dalam dan listening itu justru menjadikan kekuatan Cina menjadi kekuatan yang super power ketika di dalam sebuah brand, ya kan. Ketika sebuah brand itu tidak terlalu banyak promosi di media sosial, misalnya aja, ketika tidak terlalu banyak promosi di televisi, iklan, tidak terlalu banyak promosi di media-media, tetapi dia mampu listening melalui media sosialnya, dia mendengarkan masyarakat, dia mampu menjawab solusi masyarakat, dia mampu menjalin relationship dengan customer yang baik, bisa saja brand tersebut itu akan kuat karena dia bermain secara senyap, ya kan? Dia melalui sales-salesnya itu bergerak secara senyap ke pedagang-pedagang, menawarkan diskon tanpa banyak menghambur-hamburkan kata dan lain sebagainya, tetapi dia mampu menghadirkan produk yang murah dan dia bisa jual gitu, dia akan menjadi shifting, dia akan mengubah pasar yang ada. Selanjutnya itu bagaimana upaya upaya listening itu juga bisa menggunakan AI AI ya yang berbasis platform untuk social listening, dan itu bisa sekarang sudah ada banyak platformnya, sudah banyak softwarenya, bagaimana menilai listening untuk mendeteksi tren-tren yang berkembang di masyarakat, untuk mendeteksi di isu-isu yang berkembang di masyarakat, untuk mendengar keluhan masyarakat, untuk mendengar untuk mendengar apa ya, noise-noise kecil sekalipun yang memang berkembang di masyarakat, sehingga upaya tersebut itu bisa menjadi dianalisis berdasarkan sentimen dan kemudian identifying emerging trends. Karena tetapi yang perlu diperhatikan bahwa di dalam listening itu beyond the metric, tidak hanya mengandalkan metrik yang berbasis fluktuasi angka, berbasis data, tetapi lebih bagaimana upaya listening dari berbasis big data, berbasis AI, itu bisa menghasilkan authentic engagement. Jadi ketika misalnya sebuah korporasi mendekati publik, ya kan, dengan cara yang tradisional, dengan cara yang iklan, dengan cara menggunakan influencer, tetapi ketika ada sebuah brand lebih fokus kepada listening, dia bisa mengambil permasalahan, dia menghasilkan produk yang misalnya produk-produk sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan, maka itu akan menjadi sesuatu kekuatan utama. Selanjutnya adalah bagaimana sih sebenarnya dari ears, dari telinga kita bisa menjadi impact. Caranya itu yang paling paling umum itu adalah bagaimana menciptakan audience centric story, audience centric narration, audience. Jadi fokusnya itu adalah audience dengan upaya membuat narasi yang berbasis kepada audience. Ketika membuat narasi untuk Gen Z tentunya itu berbeda dengan membuat narasi untuk generasi baby boomer, ya kan? Ketika ketika menciptakan narasi untuk kaum intelektual atau orang yang berpendidikan, maka harus berbasis data. Itu kan bukan hanya sekedar krim dan prejudis pradugaan semata, tetapi ketika membuat klaim untuk misalnya
membuat klaim atau membuat narasi untuk anak-anak, maka itu kan dibutuhkan bumbu-bumbu dongeng dan imajinasi. Jadi bagaimana itu nantinya komunikasi tersebut itu bisa membangun trust dan long term brand loyalty. Karena loyalitas sebuah brand itu kan sangat teruji gitu kan ketika gitu kan sustainable-nya itu lebih berjalan dan kepercayaan dari publik, kepercayaan dari masyarakat itu juga terjadi. Nantinya ujung-ujungnya ketika ada apa namanya ketika ada listening, maka PR gitu kan maka korporasi juga akan menghasilkan upaya untuk terus menjaga interaksi, dan upaya untuk interaksi tersebut itu juga dilakukan dengan secara latihan, ya kan. Latihan terus menerus, latihannya itu seperti apa? Latihan interaksi tentunya bukan hanya sekedar news event ataupun listener centric PR response semata dengan konferensi pers, dengan apa namanya product launching dan lain sebagainya, tetapi interaktif exercise itu bagaimana menyapa masyarakat, kemudian ada branding development, kemudian ada business development langsung di masyarakat, sehingga memang produk itu ataupun citra sebuah perusahaan itu ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya itu future of influence of your listening legacy. Bagaimana listening itu juga harus menciptakan sebuah legacy, sebuah warisan gitu. Karena kan sebagai seorang PR itu bukan hanya gitu kan the art of empathetic connecting, di bagaimana orang itu saling berkoneksi dengan secara yang empatik semata, tetapi bagaimana juga upaya untuk membangun influence, untuk membangun pengaruh itu juga harus berbasiskan integrasi antara listening dengan oral, listening dengan written, listening dengan narasi, listening dengan brand, listening dengan relationship, semuanya itu akan saling terkoneksi. Ini ada suatu penelitian menarik terbaru itu tahun 2002 dilakukan oleh Kathy R. Place, itu dia menegaskan listening itu adalah sebuah upaya intersectionality via personal reflection. Jadi ketika kita mendengarkan, ketika kita menyaksikan sesuatu, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, itu sudah ada personal reflection. Jadi bolehlah kita katakan corporate reflection. Di situ ada upaya berefleksi, upaya oh ini benar, oh ini salah, oh ini kenapa, oh gini. Jadi selalu muncul pertanyaan, refleksivitas. Selanjutnya itu lebih juga berkaitan interpersonal sensitivity, karena di organizational sensibility, sensitivitas dalam mendengarkan itu lebih 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 menyatu, karena ke dalam listening itu bukan hanya menyangkut otak ya, orang yang paling dengar dengan telinga itu otak, tapi akan meluncur ke hati, ya kan. Kemudian nantinya ada organizational plan program dan inisiatif. Nantinya ujung-ujungnya ketika orang listening itu bagaimana membangun community and coalitional collaboration nanti, sehingga di dalam dalam public relation intersectionality itu akan menghasilkan suatu insight, suatu kerangka untuk bisa selalu dekat dengan customer. Saya kira itu penjelasan saya tentang bagaimana teori dan praktek listening di dunia PR, dan kita sebagai seorang PR dan juga memperhatikan etika itu kan dalam mendengarkan, bukan hanya mendengarkan selalu yang bersifat ya sebagai orang pendengar yang bodoh, tidak, tapi bagaimana menjadi pendengar yang cerdas. Saya kira terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa kasih opinimu di kolom komentar, jangan lupa subscribe video ini, dan jangan lupa pula untuk selalu belajar bersama, gitu kan, dan untuk selalu mengingatkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.